Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya. Jadi, di sini kami sebagai kelompok 2 akan membawakan role play dengan judul Asuhan Keperawatan Sehat Jiwa pada Usia Remaja. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama anggota dan perannya dari kelompok saya. Di bagian cast, yang pertama yaitu ada Nima Derisma Yuni sebagai pembaca prolog, ada Igusti Ayu Ari Sintia Dewi sebagai ibu klien, Yoga Yudhistira, saya sendiri sebagai ayah klien, Niputuluh Erna Diari sebagai klien remaja, Igede Nova Saputra sebagai saudara klien, Ikadek Juniarta sebagai satpam, Anak Agung Mirah Prami Alviola sebagai perawat 1, Igusti Ayu Anggi Zenia Melati sebagai perawat 2, Nikadek Devina Wardani sebagai perawat 3. Lalu selanjutnya pada bagian tim kru, ada Dia Kristina Atali, Niputu Melinda Indrayani, Niwayan Triwahyuni, serta Putu Eka Padmawati sebagai penulis naskah. Lalu ada Nika Jessica Putri, Nikomang Selviana, Niputu Ayuni Puspasari sebagai tim materi presentasi. Lalu selanjutnya ada Putu Agus Wira Kusuma Jaya sebagai editor. Sebelumnya mohon maaf dikarenakan roleplay kami laksanakan menggunakan Zoom, yaitu karena adanya keterbatasan jarak dan waktu. Baik, selanjutnya untuk waktu saya serahkan kepada pembaca prolog yaitu Risma. Pada suatu hari, terdapat seorang gadis bernama Nona E yang berusia 18 tahun dibawa ke salah satu RSJ di kota A oleh orang tuanya. Keluarga memberitahu perawat bahwa sejak 1 bulan yang lalu, anaknya memperlihatkan tingkah laku yang aneh, mulai dari teriak-teriak, menangis di kamar, dan tertawa sambil menangis. Anaknya selama ini tidak mau terbuka akan masalah yang dideritanya. Orang tuanya membawa Nona E ke RSJ. Kemarin anaknya sempat ingin mengakhiri hidup dengan cara meminum obat tidur dengan dosis tinggi. Pagi hari, saat sarapan, tiba-tiba Erna berteriak di kamarnya. Sontak orang tuanya terkejut. Pak, mau sarapan apa hari ini? Nasi goreng aja, mah. Oh iya, anak kita di mana? Lagi tidur di kamar, Pak. Tiba-tiba terdengar suara teriakan seperti orang bertengkar dari kamar Erna. Mah, ada apa itu? Coba lihat ke kamar Erna. Tiba-tiba terdengar suara teriakan seperti orang bertengkar dari kamar Erna. Erna, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu sudah gila? Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu membuang obatku? Kamu tahu ini obat apa? Ini obat tidur. Terus, apa urusanmu? Mau ku hidup, mati? Bukan urusanmu. Kemudian, ibu dan ayah Erna datang. Ada apa ini? Apa kalian bertengkar? Mengapa? Ini si Erna. Dia mau minum obat tidur dengan dosis yang tinggi. Benar, Er. Kamu kenapa seperti itu? Ada masalah apa? Pergi kalian semua, pergi. Kamu jangan seperti ini, Nak. Sudah, Bu. Pak, biarkan dia tenang dulu. Mari kita keluar dulu. Di luar kamar, Gimana Erna, Ma? Dia kayaknya lagi ada masalah. Pak, kayaknya kita perlu bawa Erna periksa ke dokter deh. Erna mau ngelakuin hal kayak tadi, Mama takut dia bertingkah yang lebih lagi nanti. Erna juga belum mau cerita. Ya, Ma, benar juga. Besok kita bawa Erna ke rumah sakit aja.
Singkat cerita, akhirnya Erna dibawa ke RSJ karena keluarganya takut jika Erna melakukan percobaan bunuh diri lagi. Ma, kenapa aku dibawa ke sini? Kamu ikut aja ya, Nak. Ibu mau bawa kamu ke dokter buat periksa. Aku nggak sakit, Ma. Ngapain aku dibawa ke sini? Aku nggak gila. Iya, Nak. Ibu tahu kita periksa sebentar saja ya, nggak apa-apa kok. Tapi, Bu, aku nggak gila, Ma. Pak, tolong dong kasih tahu Mama, aku nggak gila. Iya, Nak. Kita periksa sebentar. Ibu sama Bapak khawatir sama kamu. Nggak mau, Pak. Akhirnya, karena pasien tidak mau keluar dari mobil, dia pun melompat dan lari ke dalam halaman RSJ. Akhirnya perawat yang melihat kejadian tersebut terkejut. 2 orang perawat langsung menghampiri mereka. Pak, Bu, ada keributan apa ini? Sus, itu anak kami. Akan dibawa untuk periksa, tapi dia tidak mau. Dia malah lari, Sus. Dia lari kemana, Pak? Ke arah sana, Sus. Biar kami bantu, Bu. Kami akan mengarahkan tim keamanan juga. Baik, Sus. Terima kasih. Pak, Ya, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Pak, anak ibu ini hilang. Dia lari di sekitaran sana. Bagaimana ciri-cirinya, Bu? Dia tinggi. Rambutnya sepinggang. Dan di tangannya ada bekas luka. Baik, kalau begitu lebih baik kita berpencar saja ya agar lebih cepat menemukan anak ibu dan bapak. Setelah berhasil dibujuk, akhirnya pasien dan keluarga menuju ruang periksa. Selamat pagi. Mari silakan duduk dulu. Selamat pagi, Bu. Boleh saya tahu siapa nama Ibu dan adiknya? Ya, Sus. Saya dengan Ibu Cynthia. Ini anak perempuan saya. Nama adik siapa? Oke, sebelumnya perkenalkan saya perawat Devina. Nama adik siapa? Saya Erna, Sus. Oke, Erna, kamu cantik sekali ya. Kalau boleh tahu, ini keluhannya kenapa ya? Ini Sus, anak perempuan saya ini kemarin mau bunuh diri. Masa dia kemarin mau minum obat tidur banyak banget. Untung kakaknya lihat. Ma, Kalau boleh tahu, Erna kenapa ngelakuin itu? Erna lagi ada masalah apa? Saya udah tanya kemarin, tapi dia nggak mau jawab, Sus. Oke, begini saja ya, Bu. Ibu bisa tunggu dulu di luar. Saya akan coba menanyakan pelan-pelan sama Erna. Baik, Sus. Tolong dibantu ya, Sus. Saya takut anak saya kenapa-kenapa. Baik, Ibu, kami dari pihak rumah sakit akan melakukan semaksimal mungkin. Terima kasih, Sus. Di ruang perawat mencoba melakukan pendekatan dan berkomunikasi secara perlahan dengan pasien agar pasien tidak merasa ditekan dan mau memberitahu keadaan dia yang sebenarnya. Cantik, sebenarnya kalau kamu seperti ini tidak akan menyelesaikan masalah loh. Kalau kamu mau, saya siap mendengarkan cerita dari Erna. saya tidak apa-apa, Sus. Iya, kamu tidak apa-apa. Kamu terlihat sehat dan cantik. Tapi di sini saya menawarkan diri untuk menjadi teman cerita kamu. Kamu mau cerita? Sebenarnya saya merasa sedih, Sus. Apa yang membuat kamu sedih, Nak?
Saya stres, Sus. Saya merasa putus asa. Tugas kuliah saya semakin hari semakin banyak. Saya pusing. Apa karena tugas kamu seperti ini atau ada suatu hal lain juga? Enggak, Sus. Tidak apa, kamu bercerita. Saya akan menjaga rahasia dengan baik. Sebenarnya saya putus dengan pacar saya 1 bulan yang lalu. Ditambah tugas kuliah saya yang semakin hari semakin banyak. Saya merasa kehilangan setengah dari hidup saya. Saya ingin mati saja. Saya tidak bisa hidup tanpa dia, Sus. Baik, saya mengerti itu. Tapi kehidupan kamu tidak selamanya bergantung dengan dia. Masih ada keluarga yang sangat menyayangi kamu. Karena tidak sendirian kok, ada keluarga dan teman-teman kamu yang akan menemani kamu. Khususnya keluarga kamu sendiri. Mereka pasti ikut sedih melihat kondisi kamu seperti ini. Apa Erna tidak sedih melihat orang di sekitar kamu seperti ini? Setelah pasien lebih tenang, Bagaimana keadaan Erna sekarang? Saya merasa lebih baik sekarang, Sus. Saya sangat menyesal atas perbuatan saya selama ini. Saya telah menyakiti perasaan banyak orang, terutama keluarga saya. Saya sangat menyesalinya. Tidak apa-apa, tapi saya sarankan bila kamu memiliki masalah, jangan pernah memendamnya sendirian. Cobalah terbuka dengan orang lain atau dengan orang yang mungkin bisa dipercayai. Dengan begitu, Erna bisa menemukan jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi. Selain itu, jangan selalu berpikir negatif ya. Coba berpikirlah hal yang positif. Hidup ini masih panjang, masih banyak hal-hal yang perlu kamu capai seperti cita-cita kamu dan apapun itu yang mau kamu capai lagi. Iya, Sus. Di dunia ini cowok nggak cuma satu kok sayang. Nanti pasti kamu nemuin yang terbaik buat kamu. Pokoknya kalau nanti kamu misalnya ada permasalahan yang kamu sulit buat tanganin itu sendiri, kamu bisa minta bantuan sama orang lain atau kamu bisa berbagi masalah kamu ke orang yang emang bisa kamu percaya. Setidaknya semua keluh kesah kamu udah keluar, gak ada yang kamu pendam sendiri lagi. Percaya deh ketika kamu udah ngeluhkan itu sampai pas ketika kamu udah ngeluhin itu semua, pasti rasanya lebih adem, lebih tenang. Kayak lepas aja semua dari pikiran. Walaupun itu enggak sepenuhnya nyelesain masalah kamu. Tapi seenggaknya ini akan membuat kamu berpikir 2 kali agar tidak melakukan hal seperti yang kamu lakukan kemarin lagi. Ya, Sus, terima kasih ya sarannya, Sus. Saya benar-benar malu sekali sudah melakukan hal seperti ini. Iya, terima kasih kembali Erna. Semoga Erna tetap semangat ya ngerjain tugas-tugasnya. Erna pasti bisa. Nanti kalau Erna mau, Erna juga bisa cerita ini pada keluarganya ya. Saya yakin keluarga kamu pasti akan mengerti dengan kondisi kamu. Sekarang tunggu dulu di sini sebentar ya Erna. Iya, Sus. setelah diberikan edukasi oleh perawat, karena keadaan pasien sudah mulai tenang, kemudian perawat memberikan sedikit edukasi kepada keluarga pasien. Ibu, Bapak, saya baru saja selesai berbicara dengan Erna. Dia sudah menyampaikan masalahnya pada saya. Dia melakukan hal ini karena Erna sedang menghadapi masalah yang memang dia sendiri tidak bisa kendalikan. Masalahnya adalah karena penugasan kuliah yang terlalu banyak dan juga percintaan di usia remaja. Untuk detailnya nanti Bapak dan Ibu bisa tanyakan pada Erna langsung. Saya juga sudah menyampaikan beberapa hal pada Erna. Di samping ini, dukungan dari keluarga juga sangat diperlukan, Pak, Bu. Untuk saat ini kondisi Erna juga sudah lebih baik dari kondisi sebelumnya dan dia juga sudah mau berbicara dengan saya. Mungkin selanjutnya teman saya akan menyampaikan beberapa hal pada Bapak dan Ibu. Saya izin kembali untuk menemani Erna. Saya permisi dulu, Pak, Bu. Terima kasih. Baik Ibu dan Bapak, karena kondisi anak Ibu sekarang sudah semakin stabil, rencananya hari ini sudah diperbolehkan untuk dibawa pulang. Tapi sebelum itu saya akan memberikan sedikit edukasi terkait masalah ini, agar nantinya Bapak dan Ibu bisa memantau keadaan anaknya. Baik, Sus.
Baik, di sini Bapak dan Ibu perlu mengetahui bagaimana ciri perkembangan remaja normal dan yang menyimpang. Saya akan menjelaskan sedikit terkait hal ini. Nah, di mana jika remaja normal, mereka akan mampu melakukan sosialisasi yang baik, entah itu dengan keluarganya maupun dengan banyak orang. Remaja normal juga tidak akan hanya menutup dirinya ketika ada masalah. Nah, ketika hal-hal yang normal ini berubah, misalnya Bapak dan Ibu melihat si anak tiba-tiba tidak seperti biasanya, seperti contoh mengurung diri, menangis tanpa sebab, tidak mau berbicara, keluh kesah yang sedang dia hadapi. Maka Bapak dan Ibu harus menyikapinya dengan cepat dan tanggap. Jika misalnya anak kami mengalami hal tersebut lagi, apa yang harus kami lakukan, Sus? Sebenarnya, masalah pada remaja sangat banyak terjadi. Terlepas karena adanya banyak tekanan dan tanggung jawab yang dia harus jalani, serta masalah-masalah yang harus dia hadapi. Maka dari itu, sebagai keluarga, khususnya orang tua, harus bisa selalu mendampingi anak. Ketika sedikit saja ada perubahan pada sikapnya, kita harus mampu menggali apa yang sedang terjadi, apa yang dia hadapi, agar si anak mau mengungkapkan semuanya. Ada baiknya orang tua harus bisa menjadi teman bagi diri si anak. Baik, Sus. Nah, selain itu, orang tua juga perlu melatih anak untuk mengembangkan identitas dirinya. Contohnya, seperti membimbing dia dalam proses pemilihan jati dirinya, menentukan cita-cita yang akan dia jalani nanti, dan mengajarkan proses penyelesaian masalah yang baik untuk si anak. Baik, Sus. Jadi sekian yang dapat saya jelaskan. Saya harap Bapak dan Ibu bisa mengerti penjelasan saya dan bisa menerapkannya juga. Selain itu, semoga setelah dari rumah sakit ini, anak Bapak bisa kembali normal, menjalani aktivitasnya. Baik, Sus Zahro, terima kasih. Nggih, Pak, terima kasih kembali. Setelah selesai melakukan semua pemeriksaan dan mendengarkan edukasi dari perawat, akhirnya pasien dan keluarganya kembali ke rumah. Cinta bukanlah segalanya. Keep going. Baik, sekian persembahan roleplay daripada kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kurang. Saya ucapkan Om Santi 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 Om.